Sebelumnya terimalah salam kasih dan dharma Om Namastu Namo Buddhaya. Saya Waliono dari Wihara Wajrabumi Satya Dharma Wirya Lamuk, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan ini perkenankan saya menceritakan karya Mahaguru yang berjudul Raja Siluman Sapi. Cerita ini saya ambil dari karya Mahaguru yang ke-153 yang berjudul Biarkan Sinar Mentari Menerangi. Dalam cerita ini dikisahkan pada suatu ketika Mahaguru sedang melaksanakan meditasi. Beliau duduk dengan tenang, rileks, begitu fokus dan mendalam, hingga akhirnya beliau Mahaguru kita bisa memasuki samadhi. Ketika dalam perjalanan spiritual beliau Mahaguru kita, Mahaacarya Liensen, beliau tiba di sebuah tempat ibadah, di mana di tempat ibadah tersebut terdapat seorang pandita yang oleh khalayak ramai dikatakan bahwa pandita ini berilmu sangat tinggi. Karena dinyatakan sebagai pandita yang berilmu sangat tinggi, maka pandita ini mempunyai banyak sekali pengikut. Dalam hal ini Mahaguru merasa sangat penasaran sekali. Kenapa? Karena setelah beliau mendekat pada sosok pandita ini, ternyata yang dilihat oleh beliau Mahaguru kita Mahaacarya Liensen bukan seorang pandita yang berilmu tinggi, melainkan apa rekan-rekan sedharma? Ini hanya seorang pandita yang biasanya kerasukan siluman. Nah, siluman apa yang merasuki pandita ini? Adalah siluman sapi. Tepatnya Raja Siluman Sapi. Maka tidak heran jika murid-murid dari pandita ini juga sering sekali dalam kontak batinnya dirasuki oleh roh-roh binatang. Dalam suatu ketika perjalanan spiritual Mahaguru melihat bahwa murid-murid dari pandita ini dalam samadhinya ada yang berguling-guling seperti kera, ada yang meliuk-liuk seperti ular, ada juga yang melompat-lompat seperti katak. Karena apa? Karena roh binatang tersebut yang masuk ke dalam jiwa mereka. Dari sini Mahaguru juga menceritakan bahwa Raja Siluman Sapi yang merasuk ke dalam pandita ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Mengapa? Karena dengan didampingi roh dari Raja Siluman Sapi ini, pandita tersebut dapat meramal dengan akurat, dapat menentukan umur seseorang, dapat mengetahui hoki seseorang. Maka pandita ini mempunyai banyak sekali pengikut. Dalam hati Mahaguru bergumam, memang zaman ini semakin tua, banyak sekali orang-orang sesat yang diikuti. Dalam hal ini Mahaguru teringat sabda Sakyamuni Buddha yang mengatakan bahwa di zaman yang semakin merosot ini akan timbul banyak sekali aliran-aliran sesat, di mana aliran-aliran sesat ini timbul bagaikan banyaknya pasir di Sungai Gangga. Saudara-saudara sedharma, kita tahu bahwa pasir di Sungai Gangga ini tidak bisa terhitung. Demikian saudara-saudara sedharma, cerita dari Mahaguru ini. Dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada saat sekarang ini kita sebagai seorang sadaka tantrayana Bojo Kasugatan harus berhati-hati dalam memilih seorang guru. Karena apa? Mahaguru bersabda bahwa membedakan antara yang sejati dengan yang palsu itu bedanya sangat tipis sekali, bagaikan sehelai rambut tipisnya. Jadi sulit. Nah, Mahaguru memberikan arahan kepada kita. Biasanya orang-orang sesat itu memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mereka tidak menaati sila.
2, cenderung untuk serakah. 3, mereka sembarangan untuk mengartikan makna sebuah sutra. Dan yang keempat, mereka tidak mencucikan diri. Nah, saudara-saudara Dharma, kita harus merasa bersyukur sekali. Karena apa? Karena kita telah menemukan seorang guru sejati di dalam kehidupan yang serba penuh dengan kebohongan ini. Kita bisa menemukan seorang guru sejati kita, yaitu Mahamula Acarya Rinzang. Ini adalah kesempatan yang langka dan ini merupakan jodoh karma yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Dan rasa syukur ini harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Maha Guru mengajarkan 3 hal bagi kita. Yang pertama adalah menghormati guru, menghargai dharma, dan yang ketiga adalah tekun bersadana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Namo Buddhaya.